melanjutkan pembelajaran sesi 4 langkah 3 ya. Kemarin kan kita sudah melewati pembelajaran sesi 4 langkah 2 yang mana di situ menjelaskan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Kalau di langkah 3 ini menjelaskan tentang manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu Wardah. Ibu Wardah anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 1 SD, Bu. Bapak Kucur kelas berapa anaknya? Kalau PAUD itu ada kelasnya enggak, Bu? Ada, Bu, ya, kelas masih PAUD, Bu. Oh, masih PAUD. Kalau Bapak Atta kelas berapa anaknya, Pak? Masih TK, Bu. Oh, iya. Nah, sekarang saya mau Bapak dan Ibu menceritakan tentang bagaimana perasaan seorang anak ya ketika berada di PAUD, di SD seperti itu. Saya pertama tanya sama Bapak Kucur, bagaimana perasaannya seorang anak ketika anak itu mengikuti lembaga pendidikan di PAUD itu, bagaimana perasaannya, Pak? Aduh, Bu, capek. Jadi ibunya itu tiap hari ngeluh, pagi harus nganter, setelah itu harus masak gitu, Bu. Jadi ya capek, anaknya yo tambeng pisan, Bu. Gitu. Ya saya juga gitu, Bu. Untuk uangnya selain jajan untuk anaknya juga ibunya, karena sekolah dua-duanya, Itu Bu. ya, iya. Kalau Bapak Ato gimana perasaannya si anak ya ketika anak itu memasuki pendidikan TK itu, gimana perasaan anaknya? Sangat banyak perkembangan, Ibu, dari mulai dulu PAUD sampai sekarang TK. Tentunya dibandingkan dengan anak yang tidak sekolah, tentunya proses belajarnya itu sangat berubah. Tentunya ada perbedaan anak mulai belajar disiplin, belajar bangun pagi, dan belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, Ibu. Iya. Kalau perasaan Bapak sendiri gimana melihat perkembangannya anak? Sangat memuaskan, Ibu. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu Wardah. Nah, Ibu Wardah kan anaknya sudah kelas 1 SD. Dulunya anaknya TK ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, menurut Ibu perkembangan anak itu gimana? Dari di SD itu ya, dari TK langsung TK dulu kemudian SD itu gimana perkembangan anaknya, Bu? Sudah bisa membiasakan bahwasanya kalau pagi itu waktunya sekolah. Itulah kalau pagi belajar sudah sekolah, terus rutinitas itu sudah bisa diketahui oleh anak. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah mau menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari terkait dengan anaknya. Nah, selanjutnya kita akan menonton video secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Silakan dinikmati. TK, Bu. Iya, ini sekolah TK. Sudah ya Bapak Ibu ya. Di sini kan tadi videonya tentang anak TK yang sedang bermain ya. Di video ini ada 2 seragam ya, dengan 2 seragam yang berbeda. Nah, meskipun itu seragamnya berbeda Bapak Ibu, itu bukanlah suatu masalah ya. Kalau saya rasa seperti itu, karena pendidikan itu tidak mengutamakan
seragamnya dari ini lembaga ini. Yang terpenting itu pendidikan itu strukturnya tertata dengan rapi, anak itu senang sekolah di sana gitu, nggak merasa bosan. Dan di lembaga itu ndak menekan anak untuk menulis, membaca, berhitung gitu, tidak ya, karena itu juga tidak bagus ya. Sekolah di taman pendidikan anak-anak kok dipaksa harus bisa nulis, bisa baca, bisa berhitung, tidak ya. Karena anak usia dini itu usianya bermain ya. Bukan usia untuk ini mengenal huruf ini A, ini B, menulis ini, menulis itu, bukan seperti itu ya. Kalau anaknya Bapak Mansur gimana? Apakah di sekolahnya juga seorang anak itu dipaksa untuk nulis A, nulis B gitu, berhitung apa Kalau gimana? setiap pulang itu biasanya saya tanya, Bu, gimana di sekolah Le? Pak, gurunya keren gitu, maksudnya gurunya ya gitulah Bu, sering marah gitu katanya nggak tahu apa ibu gurunya yang kayak gitu atau anak saya yang nakal, nggak tahu Bu. Iya. Tapi itu sebaiknya ya, kalau saya boleh ngasih saran, Bapak Mansur itu tanya sama gurunya, yang jelas itu gimana gitu. Kalau memang dari ibu gurunya yang keras, Bapak Mansur bisa ngasih masukan ke gurunya bahwasanya anak kecil itu tidak boleh dipaksa gitu, tidak boleh dididik dengan keras ya, baik itu kekerasan fisik ataupun non fisik gitu. Kalau anaknya Bapak Atok gimana? Ya, dengan setelah sekolah ini mungkin apa ya Bu ya, lebih tertib lah Bu ya, lebih tertib dalam jam belajarnya, jam sekolahnya, seperti itu Ibu. Jadi apa-apa yang mestinya disuruh anaknya sudah mau mengerti dengan apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Nah, setelah menonton video saya ini kan akan menjelaskan terkait grup ini ya, manfaat pendidikan anak usia dini ya. Di sini dijelaskan manfaat pendidikan anak di usia dini bagi anak-anak itu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah seperti yang dikatakan Bu Wardah tadi, bahwasannya anak yang pendidikan usia anak dini dulu, tidak langsung SD, itu anak itu akan terbiasa dengan rutinitas sekolah gitu. Kemudian terbiasa mengikuti aturan ya. Di sini biasanya kan kalau TK itu ada yang namanya sebelum masuk itu baris dulu gitu. Jadi nanti kalau anaknya itu sekolah SD itu tidak kaget, bisa mengikuti aturan seperti itu, bisa baris dulu gitu. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pembelajaran seusia ya. Jadi kan kalau sekarang ini kan kadang anaknya belum 7 sudah masuk SD ya. Kalau saya boleh ngasih masukan Bapak Ibu, kalau sebelum 7 itu jangan di SD kan dulu, tapi di TK aja ya. Karena sekarang kan kurikulum itu tambah tinggi kurikulumnya. Sebaiknya sesuai umur gitu. Yang keempat, lebih percaya diri ya. Anak itu akan tertanam percaya dirinya sejak dini, terus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Setelah itu lebih siap belajar di sekolah dasar ya, lebih siap gitu. Terus yang bagi orang tua gimana? Ini yang bagi orang tua, bertambah teman dengan ibu-ibu yang di sekolah gitu kan, biasanya ada komunitas mak-mak gosip ya. Ya, ibu ya itu. Berbagi pengalaman juga, sama ibu saling berbagi pengalaman. Terus memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Yang ketiga, bisa bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Ini biasanya kan sambil nunggu anak bisa nyulam, bisa
memperoleh uang tambahan dari sini Bu. Terus belajar mendidik anak dari guru, bisa bertukar pendapat dengan guru, begitu Bu ya. Nah, sudah bisa dipaham Bapak Ibu ya manfaat pendidikan anak usia dini ya. Sudah. Kalau sudah dipaham, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang ya. Dan selamat dari wabah corona, bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit? Kan aku